warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang energi gerak rotasi. Dengan anggota kelompok kami yaitu ada Sally, Ana, Rizka, Aprilia, dan saya sendiri, Aura. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Energi kinetik rotasi. Energi kinetik suatu benda adalah energi yang berkaitan dengan gerakannya melalui suatu ruang. Sedangkan rotasi adalah gerak melingkar. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai energi kinetik translasi atau energi kinetik pada gerak lurus yang memiliki rumus K sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, pada gerak rotasi kita sama dengankan V menjadi omega dikali R. Dapat kita amati di gambar bahwa suatu objek itu berputar terhadap sumbu porosnya yakni Z dengan kecepatan sudut omega dan jaraknya adalah RI. Kemudian VI adalah kecepatan tangensial dan MI adalah massa partikel. Dapat kita tuliskan di rumus bahwa KI sama dengan setengah MI kali VI kuadrat. Nah, lalu kita masukkan yang tadi yang V sama dengan omega dikali R menjadi KI sama dengan setengah dikali MI dikali RI kuadrat dikali omega kuadrat. Lalu kita tahu bahwa MI kali RI kuadrat adalah momen inersia atau yang dilambangkan dengan I, maka kita tuliskan menjadi KI sama dengan setengah dikali I besar dikali omega. Dan kita tahu bahwa kecepatan sudut suatu partikel atau benda itu besarnya sama. Yang berbeda adalah kecepatan tangensialnya, karena kecepatan tangensial ini bergantung pada jarak dari suatu benda terhadap sumbu rotasinya. Lalu kita juga tahu bahwa energi kinetik rotasi ini bukanlah energi yang baru, melainkan dia adalah turunan dari energi kinetik translasi. Energi kinetik total. Energi kinetik total dari sebuah benda tegar yang berputar adalah energi kinetik pada masing-masing partikelnya. Atau dapat kita tuliskan ke dalam rumus KR sama dengan sigma I terhadap KI. Sedangkan apabila suatu benda itu dia tidak hanya bergerak ke depan, tapi dia juga berputar. Contohnya adalah roda atau ban. Nah, dia kan tidak hanya bergerak ke depan, tapi dia juga berputar. Maka dapat kita tuliskan bahwa energi kinetik totalnya adalah energi kinetik translasi ditambah dengan energi kinetik rotasi, atau setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah kali I atau momen inersia dikali dengan omega kuadrat. Atau dapat kita sederhanakan lagi rumusnya menjadi energi kinetik total adalah setengah dikali mv kuadrat dikali 1 ditambah K. Nah, K ini adalah konstanta dari momen inersia. Yang kedua yaitu tentang pertimbangan energi dalam gerak rotasi. Dalam mempelajari gerak translasi, kita dapat melihat bahwa model berdasarkan pendekatan energi dapat sangat berguna dalam menggambarkan perilaku sistem. Kita berharap bahwa sebuah benda simetris itu dapat berputar pada sumbu tetap. Nah, lalu dengan menggunakan aturan rantai dari kalkulus, kita dapat menyatakan torsi bersih sebagai rumusnya yaitu torsi sama dengan I dikali alfa, di mana I merupakan momen inersia dan A adalah percepatan sudut. Nah, karena kerja total yang dilakukan gaya eksternal pada suatu benda adalah perubahan energi kinetik totalnya, yang merupakan jumlah dari translasi dan energi kinetik rotasi. Selain teorema energi kinetik kerja, prinsip energi lain juga dapat diterapkan pada situasi rotasi. Nah, akhirnya dalam beberapa situasi pendekatan energi tidak memberikan informasi yang cukup untuk memecahkan masalah dan harus dikombinasikan dengan pendekatan momentum. Energi kinetik rotasi.
Energi kinetik rotasi adalah energi yang dari suatu benda yang berputar pada suatu sumbu. Energi kinetik rotasi ini dirumuskan dengan setengah I omega kuadrat, dengan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Energi kinetik rotasi ini adalah untuk benda yang bergerak pada sumbunya saja, bukan untuk benda yang berpindah tempat. Kalau untuk benda yang bergerak, berpindah tempat, dan berputar, itu dinamakan energi kinetik total, yang mana cara mencarinya itu adalah dengan menyebelahkan energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi, yaitu energi kinetik total sama dengan setengah mv kuadrat plus setengah I omega kuadrat, yang mana M adalah massa, V adalah kecepatan, I adalah momen inersia, dan omega adalah kecepatan sudut. Usaha yang dilakukan oleh torsi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 8.26, sebuah gaya F yang memberikan torsi sama dengan Rf pada roda yang bekerja W sama dengan F delta L dalam memutar roda jarak kecil delta L pada titik penerapan F. Roda berputar melalui sudut kecil delta theta sama dengan delta L per R. Karenanya, W sama dengan F delta L sama dengan F R delta theta. Karena torsi sama dengan Rf, maka W sama dengan torsi delta theta adalah usaha yang dilakukan oleh torsi ketika roda berputar melalui sudut delta theta. Daya P adalah laju usaha yang dilakukan. P sama dengan W per delta T sama dengan torsi delta theta per delta T sama dengan torsi kali omega. Jadi untuk mencari daya pada energi kinetik rotasi, itu rumusnya adalah torsi kali omega, yang analog dengan versi translasi P atau daya sama dengan F kali V sama dengan gaya kali kecepatan. Energi kinetik rotasi. Ini ada contoh, bilah gergaji meja yang berputar cepat tertentu memiliki energi kinetik karena rotasinya itu. Nah, bagaimana kita bisa mengekspresikan energi? Kita dapat menerapkan rumus umum K sama dengan M persegi pada gergaji secara keseluruhan, karena itu akan memberi kita energi kinetik hanya dari pusat massa gergaji, yaitu 0. Sebagai gantinya, kita akan memperlakukan gergaji meja atau benda tegar berputar lainnya sebagai kumpulan partikel dengan kecepatan berbeda. Jika kemudian dapat menjumlahkan energi kinetik semua partikel untuk menemukan energi kinetik benda secara keseluruhan. Dengan cara ini dapat memperoleh untuk energi kinetik benda yang berputar itu pada rumus di samping, di mana M adalah massa partikel, K, I, dan V adalah kecepatannya. Dan V di sini tidak sama untuk semua partikel, dengan mengganti V sehingga V semua partikel sama. Sumbu harus selalu ditentukan jika ingin nilai I bermakna, maka dapat ditulis I pada rumus di samping. Satuan SI untuk I adalah kilogram meter persegi, dan jika disubstitusikan akan menjadi K pada rumus di samping, yang memberikan energi kinetik benda tegar dalam rotasi murni adalah persamaan sudut dari rumus K sama dengan setengah mv persegi yang memberikan energi kinetik benda tegar dalam translasi murni. Dalam kedua rumus ada faktor di mana massa M
muncul dalam satu persamaan. I yang melibatkan massa dan distribusinya muncul di persamaan lainnya. Akhirnya, setiap persamaan mengandung faktor kuadrat dari kecepatan translasi atau rotasi yang sesuai. Energi kinetik, translasi, dan rotasi bukanlah jenis energi yang berbeda. Keduanya adalah energi kinetik yang diekspresikan dengan cara yang sesuai dengan gerakan yang ada. Dicatat sebelumnya bahwa inersia rotasi benda yang berputar tidak hanya melibatkan massanya, tetapi juga bagaimana massa itu didistribusikan. Nah, ini ada sebuah contoh, sebuah batang panjang. Sebuah batang panjang ini lebih mudah berputar di sekitar A. Sumbu pusatnya membujur daripada di sekitar B, yaitu sumbu yang melalui pusatnya dan tegak lurus terhadap panjangnya. Alasan perbedaannya adalah bahwa massa didistribusikan lebih dekat ke sumbu rotasi di A daripada B. Usaha dan energi kinetik rotasi. Ketika torsi mempercepat benda tegar dalam rotasi terhadap sumbu tetap, torsi bekerja pada benda. Oleh karena itu, energi kinetik rotasi benda K sama dengan setengah I omega kuadrat. I di sini adalah inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Misalkan energi kinetik adalah energi satu-satunya yang berubah. Kita dapat menghubungkan perubahan delta K dalam energi kinetik dengan teorema usaha energi kinetik. Jadi, delta energi kinetik sama dengan energi kinetik ketika di F dikurangi energi kinetik ketika di I. Sama dengan setengah inersia kali omega ketika F kuadrat dikurangi setengah kali inersia kali omega ketika I kuadrat. Sama dengan usaha. Kita juga dapat menghitung usaha dengan ekuivalen rotasi dari persamaan. Usaha sama dengan integral gaya dx, ini maksudnya yang translasi ya. Lalu yang rotasi, usaha sama dengan integral torsi d theta. Ketika torsi konstan, rumusnya bisa menjadi usaha sama dengan torsi dikali theta ketika F dikurangi theta ketika I, di mana torsi yang melakukan usaha theta F dan theta I adalah sebelum dan sesudah usaha selesai. Lalu daya dapat kita temukan dengan persamaan rotasi dari persamaan. Kan kalau di gerak translasi, daya itu sama dengan gaya kali kecepatan linear. Kalau di rotasi, daya itu sama dengan torsi kali omega. Contoh soal energi kinetik rotasi. Batang homogen panjangnya 60 cm dan masanya 5 kg diputar melalui poros yang berada di tengah-tengah batang, seperti pada gambar. Besar kecepatan linier ujung batang adalah 6 meter per sekon. Besar energi kinetik rotasi batang itu adalah. Untuk mencari energi kinetik rotasi, kita menggunakan rumus setengah I omega kuadrat. Karena I dan omeganya belum diketahui, maka kita akan mencari I atau momen inersia dan kecepatan sudut atau omeganya dulu. Pertama-tama kita akan mencari I-nya dulu. I rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat. Masanya diketahui 5 kg dan panjangnya diketahui 60 cm, kita jadikan meter dulu, jadi 0,6 meter. Kita masukkan ke rumus 1/12 kali 5 kg kali 0,6 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1/12 kali 1,8, yaitu 0,15 kg meter kuadrat. Selanjutnya kita mencari omeganya. Omega rumusnya adalah V/R yang didapat dari
kecepatan itu sama dengan omega kali R. Jadi omeganya adalah V-nya diketahui 6 meter per sekon dibagi 0,3 meter. 0,3 meter itu dari jari-jari yang dihitung dari setengah panjang batang yang diketahui 0,6 meter. Jadi 6 dibagi 0,3 sama dengan 20 rad per sekon. Setelah itu kita masukkan ke rumus energi kinetik setengah I omega kuadrat, yaitu setengah kali 0,15 kg meter kuadrat kali 20 M per S kuadrat, yaitu setengah kali 60 sama dengan 30 Joule. Dan pakai kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik A itu harus sama dengan energi mekanik di B. Nah, energi mekanik itu apa? Energi potensial A ditambah energi kinetik A. Dia harus sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B. Tapi ketika posisinya di A, gak punya energi kinetik kan, karena awalnya diam. Nah, mula-mula dia berarti kan kecepatannya 0 gitu kan. Kalau kecepatannya 0 berarti energi kinetik di A gak ada, bisa dicoret. Sedangkan untuk di B, dia nggak punya energi potensial karena nggak ada ketinggiannya, sudah menyentuh lantai sehingga tersisa EP di B itu bisa dicoret, sehingga tersisa EP di A dan EK di B. Energi potensial di A itu massa kali gravitasi kali ketinggian, sama dengan energi kinetik di B itu karena dia menggelinding, berarti ada dua kejadian, baik translasi dan rotasi. Jadi ditambah, ini berarti di sini setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Nah, lanjut MGH sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah I-nya di sini diganti setengah mr kuadrat. Nah, sedangkan omega diganti V per R pangkat 2. Kalau udah, R-nya bisa dicoret ya. Berarti sama dengan MGH sama dengan setengah mv kuadrat tambah seperempat mv kuadrat. Lalu MGH sama dengan 3/4 mv kuadrat. Nah, M-nya bisa dicoret. Nah, karena yang diganti ke kuadrat, jadi dipindah ruas. 3/4 jadi 4/3 GH sama dengan V kuadrat. Nah, V kuadrat sama dengan 4/3 kali ketinggiannya 2,7 kali gravitasinya kali 10. Nah, 10 kali 2,7 kan 27 dibagi 3 itu 9 kali 4 36. Jadi V sama dengan akar 36. Akar dari 36 itu 6. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.